beberapa tempat di Indonesia, banyak sekali muda-mudi yang bekerja informal. Contohnya, menjadi tukang parkir, menjadi kuli pangwal di pasar, dan lain-lain. Karena memang minimnya lapangan pekerjaan bagi mereka. Dan dari kelompok 4 ini akan membahas tentang pengangguran. Mulai dari penyebab pengangguran, dampak pengangguran, bahkan sampai program-program pemerintah untuk menanggulangi angka pengangguran di Indonesia. Menurut Bapak apa sih Pak penyebab terjadinya pengangguran di daerah sini? Soalnya ekonomi masih kurang. Ya kerja-kerjanya itu menuntut kerja gitu. Apakah di sekeliling Bapak masih banyak terjadinya pengangguran? Ya nggak ada. Soalnya ya sedikit-sedikit ada kerjaan buat mencukupi ekonomi gitulah istilahnya. Pak, menurut Bapak apa sih Pak penyebab dari pengangguran itu sendiri? Ya kalau mungkin ya di daerah ini sudah penuh dengan manusia dan kesempatan kerjanya itu kan kecil karena penduduknya sangat penuh. Ya mungkin juga karena kurangnya kalian dari warga sini yang sangat malas lah, ibaratnya mau bekerja tapi orangnya malas. Dan juga ini lapangan pekerjaan di sini kayaknya udah penuh, kurangan lapangan pekerjaan. Lalu kira-kira di sekitaran Bapak tuh masih banyak nggak pengangguran? Kalau di sekitar tempat saya sih kayaknya nggak ada ya Mbak. Soalnya mayoritas di tempat saya itu pada perantau semua. Jadi warga sini itu udah penuh dengan perantau. Nggak ada lagi orang-orang warga sini yang itu cuma sedikit. Ibu, menurut Ibu dampak pengangguran di sekitar sini itu apa aja ya Bu? Banyak sih dampaknya. Sekarang kalau saya ini kayak di pasar gini ya, dampaknya banyak banget. Orang pengangguran gitu. Ya sekarang seandainya kayak barusan tadi juga terjadi kayak pencurian, gitu itu orang-orang nganggur juga kan orang-orang yang gitu. Tadi pencurian di barusan aja di dekat SMP 48. Tadi pencurian motor gitu, orang pada nekat-nekat juga kan enggak ini. Terus nih kayak kita kan orang di pasar nih banyak banget yang pada ngikut jebur, ngikut jaring, ngikut apa, minta kutipan gitu, minta tempelan gitu kan. Mereka kan pada nganggur, kerjaannya nggak ada, jadi kan pada minta-minta di sini. Terus ada yang juga jadi pengamen. Kita lagi gitu ini udah pada mintanya secara paksa, ada yang cuman kerjaannya cuman ya begitu deh. Kita kan orang pasar hampir tiap hari yang ngikutin orang-orang kayak gitu. Banyak dari malam itu banyak banget pengamen juga yang kan orang nganggur kan pengamen gitu kan. Itu yang kayak maksa gitu, maksudnya kalau nggak dikasih udah kita bilang maaf gitu, tetap masih genjreng gitu kayak secara tidak kan maksa. Kalau belum dikasih nggak bakalan berhenti. Itu nggak 1, 2, banyak sampai pagi kan. Kita dari malam, dari jam 3 kita udah stand di sini gitu kan. Kutipan tambah banyak, yang orang gitu saudaranya nganggur suruh ngutip di sini banyak. Banyak banget. Saya bilang dampaknya buruk deh, nggak ada dampak baiknya. Jadi menurut Ibu dampak pengangguran yang menyebabkan tingginya tingkat kriminalitas di sekitar sini itu setuju ya Bu? Ya iya, emang dari pencurian, dari segi ya kayak gini nih mulai ada malak-malak gitu. Ya ini maaf sih, saya sih nggak pengen memojokkan dari pihak manapun ya, istilah katanya emang ada. Soalnya saya nggak ngerasain maksudnya gitu kan. Kan saya orang pasar kan, dagang begini kan, sering gitu maksud aku. Baik Pak, di sini saya akan bertanya, menurut Bapak pribadi, apa sih dampak pengangguran itu sendiri? Kalau namanya pengangguran itu segala macam hal semaunya dia. Jadi istilahnya kalau pengangguran mau makan mau apa gak punya duit kan akhirnya bisa maling, bisa judi kayak bisa apa kayak. Jadi itu gak ada artinya kalau orang pengangguran. Berarti Bapak setuju ya kalau pengangguran itu meningkatkan kriminalitas? Ya. Jadi hasilnya pengangguran seolah-olah di Indonesia jangan ada pengangguran. Harus ada penghasilan sedikit-sedikit, rajin belajar. Terima kasih ya Pak. Apa yang sudah Bapak rasakan dari peran pemerintah mengenai masalah pengangguran? Pengangguran, kalau sekarang sih pengangguran ya sebenarnya masih banyak ya. Dari pemerintah gitu kan, lapangan kerja masih kurang sebenarnya. Kalau diibaratkan ya
lapangan kerjanya cuma 10%, penganggurannya masih banyak gitu kan, karena nggak kebagian merata gitu kan. Seperti yang kita ketahui ya Pak, bahwa sekarang kan pemerintah sudah mengesahkan ojek online sebagai transportasi umum. Itu salah satu bentuk pemerintah untuk mengurangi pengangguran yang ada di Indonesia ini. Apa yang Bapak rasakan selaku pengemudi online gitu terhadap peran pemerintah seperti ini? Saya ya, ini kemudian saya pakainya Grab nih, padahal saya Gojek. Kalau Gojek mah berat lah, berat di Gojek mah. Jadi justru kalau menurut saya pemerintah kurang ini yang memperhatikan. Ya, seperti yang kita ketahui, data pengangguran di Indonesia semakin meningkat setiap tahunnya. Seperti dari data Badan Pusat Statistik di Indonesia menerangkan bahwa tingkat pengangguran terbuka berdasarkan data resmi Badan Pusat Statistik mencapai 7,5 juta orang per Agustus 2019, di mana mengalami peningkatan dari tahun lalu. Akan tetapi secara persentase, tingkat pengangguran terbuka turun menjadi 5,28% dibandingkan tahun lalu yang sebesar 5,34%. Adapun pada Februari 2019, angka pengangguran mencapai 5,01% atau 6,82 juta orang. Kepala BPS Suharyanto menjelaskan, jumlah angkatan kerja pada Agustus 2019 tercatat sebesar 197,92 juta orang, bertambah dibanding periode yang sama tahun lalu, 194,78 juta orang. Adapun tingkat partisipasi kerja naik dari 66,67% pada Agustus 2018 menjadi 67,49%. Dan itulah beberapa hasil wawancara langsung kelompok 4 di lapangan. Mereka mendapatkan jawaban atas pertanyaan penyebab pengangguran, dampak pengangguran, sampai program-program pemerintah untuk menanggulangi angka pengangguran di Indonesia. Dan yang kita tahu juga dari video tersebut memang beberapa program pemerintah sangat mendukung atau sangat membantu mengurangi angka pengangguran di Indonesia. Contohnya, UMKM yang telah disediakan untuk masyarakat menengah ke bawah sampai dengan ojek online yang telah disahkan oleh pemerintah untuk Indonesia. Yang kita harap semoga kedepannya lebih banyak lagi program-program pemerintah yang disiapkan untuk menanggulangi angka pengangguran di Indonesia. Dan semoga kita harap juga angka pengangguran di Indonesia selalu berkurang setiap tahunnya. Nggak kenceng. Emang ini kurang kencang? Nah, begitu. Wah,